Tuba fallopian aku tuh keblok dua-duanya. Itu tetap sayang sama aku nggak sih kalau aku nggak bisa? Beneran positif. Miss abortion artinya kayak keguguran yang tidak disadari, yang masih dini. Ya sedih sih kalau diinget-inget, selalu sedih sih. Ya jadi sedih. This is Indah Sibuya. Live, love, empower. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku kembali lagi ke YouTube with my boy, anakku. Setelah terakhir itu kayaknya udah lama banget ya. Dan sekarang aku muncul lagi hadir lagi bersama Noel, Immanuel. Yeay! Nah kalau dulu aku sharing gumulan tentang relationship. Jadi waktu itu emang ya itu yang bisa aku bagikan. Nah sekarang aku mau bercerita tentang perjalananku sampai aku menjadi seorang mommy. Mungkin perjalanan aku ini nggak seberapa dibanding dengan perjuangan banyak perempuan yang lebih banyak perjuangannya untuk mendapatkan anak gitu. Dan bahkan mungkin masih berjuang sampai saat ini. Tapi mungkin banyak orang yang membutuhkan sharing ini untuk sebagai penguatan karena mungkin orang-orang melihat aku di sosial media aku tuh ya hamil, punya anak gitu, ngurus anak sampai sekarang. Tapi perjalanannya tidak semudah itu. Kenapa aku bilang nggak mudah? Karena ya aku bukan termasuk orang yang menikah, hamil, lahiran udah semua lancar tanpa ada tantangan, tanpa ada dinamika, tanpa ada ujian. Tapi aku tuh melewati fase yang cukup challenging, sampai menangis juga berkali-kali ya. Yang pertama aku pernah didiagnosa kalau tuba fallopian aku tuh blok dua-duanya. Itu tuh ketahuannya karena waktu itu memang kita sama-sama, aku dan suami sama-sama pengen punya anak sesegera mungkin. Dan waktu itu kita memang ada di tahap ya penasaran aja, pengen tahu setelah 5 bulan nikah ya, kita mau tahu nih kondisi kesehatan kita. Akhirnya cek melalui banyak tahapan. Puji Tuhan suami sehat-sehat, gak ada masalah. Nah waktu itu ketemunya di aku setelah tes HSG kalau tuba fallopian aku tuh keblok dua-duanya. Itu kayak wow. Rasanya itu kayak aku merasa bukan menjadi wanita utuh. Kayak ya kalau keblok dua-duanya kan itu kayak nggak bisa hamil gitu. Dan akhirnya waktu itu sempat disarankan untuk treatment laparoskopi. Itu tujuannya untuk membuka. Nah akhirnya waktu itu sempat juga sih udah mau kita rencanain, cuma aku tuh ngerasa kayak kok cepet banget, nikah juga belum 1 tahun, belum siap mental aja gitu. Karena itu tindakannya itu operasi cukup besar dan itu baru hanya membuka salurannya, bukan memastikan akan langsung hamil gitu. Dan biaya juga lumayan, waktu itu kalau nggak salah sekitar $2.000 US gitu. Nah tapi waktu itu akhirnya aku diskusi dengan suami setelah survei harga, bukan soal harga sih tapi lebih kepada kesiapan mental aku bilang sama suami, diskusi gimana kalaupun harus tindakan malah lagi ikut cerita, kalaupun harus tindakan gimana kalau paling enggak 1 tahun dulu deh kita nikah gitu. Karena kan waktu itu baru 5 bulanan ya, jadi masih pengantin baru gitu, masih newlywed. Terus akhirnya ya udah, puji Tuhan suamiku selalu mendukung. Iya. Ya sayang. Suamiku mendukung gitu. Ya udah, kapan kamu siap aja. Ya udah akhirnya meskipun waktu itu aku merasa menjadi naik lagi manjat mami. Aduh nak, meskipun aku waktu itu merasa kayak apa ya, menjadi wanita nggak sempurna, ada merasa diri aku kalau apa ya nggak akan disayangi sama suami. Aku tuh sampai ada drama, kamu masih tetap sayang sama aku nggak sih kalau aku nggak bisa gitu kan. Aku tuh udah overthinking kan. Tapi ya puji Tuhan suami aku tuh mendukung ya, kapanpun kamu siap ya udah kita tindakan gitu. Ya udah, akhirnya beberapa hari awalnya itu aku nangis, tapi setelah itu ya aku menguatkan diri. Terus aku mikir ya udahlah, masih pengantin baru juga, ya udah aku berusaha menikmati keseharianku dengan berbagai kegiatan, menyibukkan diri dengan apa yang jadi hobi aku waktu itu ya public speaking juga sama.
terus aktif di kegiatan DWP di sini, ya jalan bareng teman-teman, ketemu teman baru. Nah, sambil menunggu Tuhan kasih waktu untuk aku siap mental untuk tindakan laparoskopi itu, ya udah aku nikmatin hari-hari sampai tiba waktunya. Aku tuh ada di bulan Juli ya, Juli. Iya sayangku. Bulan Juli aku tuh telat dapet kan. Terus nah, suami aku tuh positive thinking banget, ya kita coba cek aja test pack gitu. Terus aku mikir, nggak mungkin lah, kan tuba fallopian aja dudunya keblok, gimana mau hamil gitu kan. Terus ya udah, tapi karena aku kebetulan masih ada sisa test pack juga, akhirnya aku tes sampai akhirnya beneran positif. Wah, itu senangnya ya ampun, senang banget bener-bener sampai nangis. Aku tuh inget banget pagi-pagi aku sampai bahkan sempat bikin videonya. Dua? Serius? Iya. Nangis, pelukan, karena merasa kayak ini memang diagnosanya yang salah waktu itu, atau memang ini keajaiban Tuhan yang membuka tuba fallopian aku. Tapi apapun alasannya, Tuhan udah kasih gitu. Terus ya, tapi nggak mau langsung seneng banget dulu. Aku mau pengen mastiin dulu sampai dokter menyatakan positif hamil gitu. Ya udah, akhirnya kita ke dokter, cek darah, terus hasilnya beneran positif ya. Udah tuh seneng banget. Cuma waktu itu USG pertama belum ada detak jantung, katanya memang butuh waktu. Ya udah, makan sehat deh, itu aku makan sehat. Akhirnya dijadwalkan di usia kandungan minggu ke-6 atau minggu ke-7 ya. Pokoknya sekitar itu, untuk USG lagi. Nah, aku udah sampai install aplikasi itu, udah diestimasinya itu kalau perkiraannya itu ukurannya itu akan bertambah 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Ya udah, aku udah ready kan. Bahkan aku tuh udah excited banget untuk USG hari itu. Gitu, Nak. Terus yaudah, aku udah semangat banget. Terus waktu USG tiba-tiba itu kayak, kalau di sini tuh dokter USG-nya beda dengan dokter obgynnya kan, dengan obgyny. Jadi waktu itu aku udah semangat banget. Terus tiba-tiba dokternya bilang, ini ukurannya masih sama banget dengan 2 minggu sebelumnya. Kaget dong. Terus aku mikir, ini maksudnya apa? Apa mungkin itu normal? Terus tiba-tiba dia langsung nguatin aku gitu, bilang, ya kamu semangat ya, ini hal yang biasa terjadi untuk di kehamilan pertama. Aku masih belum sadar itu maksudnya apa sih. Masih mencoba mencerna di pikiran aku gitu. Tapi aku diem aja, nggak bisa ngomong di ruang USG itu. Terus akhirnya waktu sebelum keluar, ya udah sabar aja ya katanya. Dia kayak menguatkan, jadi secara tersirat kayak ini tuh kayak keguguran gitu. Terus sampai keluar dari ruang USG itu aku masih diem aja. Terus akhirnya duduk di sofa menunggu reportnya itu. Di situ tuh aku langsung, begitu duduk, aku langsung kayak sedih, menyalahkan diri sendiri. Aku bilang ke suami kayak, kok bisa sih, kan aku udah makan sehat, aku udah ngelakuin semua, udah disaranin dokter, terus aku udah makan bubur kacang hijau, makan sehat, memberhentikan makan yang kandungan MSG-nya juga. Terus kok bisa sih ya, kok bisa, kenapa? Ya suami aku tuh juga waktu itu speechless kan, karena ya nggak tahu juga karena apa gitu. Sampai akhirnya aku masih mencoba mencerna, mempertanyakan, tapi mungkin itu salah. Sampai akhirnya reportnya keluar, terus aku ngeliat tulisannya itu misabortion, artinya kayak keguguran yang tidak disadari, yang masih dini gitu kan. Terus udah, begitu keluar reportnya udah langsung nangis. Terus akhirnya aku ke dokter obgynnya. Terus tadinya obgynnya itu udah excited banget melihat perkembangannya. Dia yang awalnya senyum, dokter Shelly itu tiba-tiba waktu ngeliat reportnya aku langsung diem. Terus pas ngeliat aku langsung nangis banget. Kayak gitu nak dulu. Ya sedih sih, kalau diinget-inget selalu sedih sih. Ya jadi sedih. Udah, gak boleh sedih, tapi ya itu maksudnya fase itu memang pernah dilewatin.
Jadi waktu itu sedih, terus tapi waktu itu aku masih nggak terima sih. Awalnya kan suami tuh kuat ya, ya mencoba iya nggak, ya kayak speechless. Aku yang nangis terus. Nah sampai di mobil, aku ingat banget tuh, ya, kamu masih ingat gak sih? Jadi waktu itu aku kan awalnya aku yang nangis di rumah sakit, terus pas di mobil aku kan nangis, kok bisa sih, kenapa, terus tiba-tiba apa yang menyadarkan aku tuh kalau ini kesedihan, itu kesedihan bersama. Ya waktu suami juga ikutan nangis di mobil, jadi kayak nggak tahu saya, ya sama-sama nangis kita di mobil gitu. Terus ya udah akhirnya kita sepakat untuk udah kita coba cek lagi dokter lain. Terus suami bilang kalau memang kamu mau cek lagi, kita cek lagi. Ya udah kita cek lagi. Yang paling bikin sedih sih sebenarnya waktu habis dokter ngomong kayak gitu kan, langsung diresepin obat untuk minum. Jadi itu ada tulisannya itu ya abortion gitulah obatnya. Sedih banget kalau diingat. Tapi udah akhirnya nak. Tapi Noel udah ada. Ya singkat cerita intinya aku sampai nyari second opinion sampai ada 4 kali 4 dokter. Untungnya dokter aku kayaknya memang tahu kalau mental aku belum siap untuk tindakan baik itu menggugurkan dengan minum ataupun dikuret gitu. Dokternya bilang take your time. Ya udah aku akhirnya sampai ke 4 dokter ya, 4 dokter dan hasilnya sama. Ke dokter yang kedua aku juga masih denial, ke dokter yang ketiga juga masih sama, sampai akhirnya ke dokter keempat aku tuh akhirnya bisa terima. Tapi yang membuat aku yakin untuk akhirnya ngambil tindakan itu karena sampai ke hari ketiga aku tuh kan aduh sakit nak. Aku tuh masih kayak orang nelangsa banget, tapi akhirnya aku sadar karena aku lihat suami itu udah lebih menerima gitu. Itulah yang harus kita hadapin di saat itu. Tapi waktu itu kan masih denial, jadi ada fase kayak yang bikin aku tertampar. Jadi waktu itu pulang dari dokter ketiga ya, sampai rumah, aduh nak jangan dimakan dong. Dari dokter ketiga aku tuh masih berharap diperlakukan suami tuh kayak hamil, jadi kayak yang dibuangin banget. Sementara kan suami juga sebenarnya pusing ya, maksudnya bukan pusing gimana, maksudnya udah berat juga ujian ini kan, bukan cuma buat aduh nak, bukan cuma buat aku tapi buat bersama gitu. Aku berharap kalau suami tuh masih nge-treat aku tuh kayak orang hamil gitu. Terus aku nangis. Nah karena aku nangis lagi, suami tuh akhirnya nangis juga karena akhirnya aku melihat lah suami juga benar-benar sedih banget, menunjukkan kesedihannya. Sampai akhirnya aku ada suatu pagi aku kan berpikir aku tuh nggak bisa kayak gini, kalau aku nggak terima kenyataan ini aku juga akan nyusahin suami gitu. Walaupun sebenarnya ya memang kesedihan ini kesedihan bersama, tapi kan maksudnya aku ikut suami untuk menjadi penolongnya dia gitu. Bukan berarti aku nggak berhak sedih, tapi aku mikir ya kalau aku berlarut-larut sedih, toh itu memang diagnosanya udah benar, aku ngapain lagi gitu untuk bikin sedih. Terus suamiku jadi nggak bisa kerja jadinya, jadi masa harus nguatin aku terus. Akhirnya ada pagi-pagi tuh aku sampai baca renungan, terus aku tuh sampai berdoa yang bener-bener sujud sama Tuhan. Itu suami masih tidur, aku sujud karena aku merasa aku tuh nggak bisa apa-apa lagi gitu, lemes banget. Aku cuma bilang sama Tuhan, aku mohon, intinya aku bilang Tuhan, aku tuh tolong kasih aku kekuatan, aku menerima kenyataan ini supaya aku juga menjadi penolong yang baik bagi suamiku apapun yang terjadi. Kasih aku kekuatan, aku udah nggak kuat, aku cuma butuh kekuatan dari Tuhan aja. Akhirnya nggak tahu kenapa itu kayak magic nak. Akhirnya waktu itu ya setelah hari itu tuh aku bisa masak, aku bisa beres-beres. Aku tuh sampai akhirnya suami bangun, aku bilang ya udah kita cek satu dokter lagi. Kalau memang enggak ada lagi janinnya gitu, kalau memang ternyata sama ya udah aku siap, tapi aku mintanya dikuret gitu kan. Udah akhirnya kita ke dokter. Waktu dokter ke terakhir itu aku udah reportnya ada, aku tuh inget banget aku udah nggak nangis lagi. Sampai dokter ketiga itu aku masih nangis setiap nerima report. Dokter keempat itu aku udah kayak, muka suami kan udah kayak sedih ya, takut aku sedih lagi. Terus waktu nerima reportnya sama juga hasil USG-nya, aku tuh udah kayak oh ya udah deh, aku WhatsApp dokter Shelly gitu untuk tindakan.
ya sayangnya gitu nah. Oh iya. Akhirnya udah kita tindakan Sabtu, tindakan, dan ya udah pas waktu mau tindakan juga aku tuh nggak sedih lagi. Malah yang bikin sedih tuh waktu mau berangkat dari rumah, aku putar lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Karena denger lagunya aja sih waktu itu sedih lagi ya nak ya. Waktu Tuhan emang terbaik ya nak ya. Yes mommy, yes, 1, 2, 3. Terus kita doa bareng di rumah, suami yang doain. Ya kita nangis bersama lagi sih, kayak ya kita beriman kalau memang bener waktu Tuhan pasti yang terbaik ya nak ya. Iya sayang ya. Ini Noel udah, dan mami bukan sedih, mami cuma inget-inget doang. Ini tuh Noel kalau misalnya aku sedih tuh dia tahu banget ya nak ya. Ya udah kita akhirnya tindakan, aku juga berangkat itu kayak bukan semangat ya, artinya bukan nangis-nangis lagi gitu. Bahkan aku dari Sabtu sengaja pakai blazer, ya mirip-mirip kayak kalau aku lagi check up ke dokter aja gitu, nggak lusuh, nggak yang sedih-sedih. Hai sayang. Halo. Kita mau ke rumah sakit. Iya. Harus kuat. Harus kuat. Pasti kuat. Pasti kuat. Harus kuat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya nggak sayang. Deg-degan. Terus waktu mau tindakan juga aku udah nggak nangis, ya udah aku pasrah. Aku lebih khawatir mikirnya ini kan operasi, aku nggak mau. Kamu ngapain? Aku nggak mau itu nggak lancar gitu. Aku harus siap secara mentally and physically. Terus ya udah selesai, udah hari itu tindakannya, sorenya aku pulang. Dan kita kasih nama juga buat abang atau kakak kamu nak itu nak. Jadi waktu itu kita walaupun masih janin, aku ada dengar cerita dari temen kalau ya kasih aja nama yang netral, cowok cewek. Jadi waktu itu namanya Immanuel Marvella. Ya jadi gitu ceritanya. Selanjutnya akan diceritakan lebih detail tentang perjalanan setelah keguguran itu, gimana bisa hamil Noel lagi, ada anak mommy Noel. Okay guys, thank you so much for watching. See you on the next video. Say bye-bye, Noel. Bye-bye.